Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga keberuntungan selalu di pihak kalian semua. Dan salam Om Swastiastu. Apa kabar kalian semua? Gua harap sebelum gue tanya kabar kalian, gua harap kalian baik-baik aja ya. Sekarang apa kabar buat kalian? Semoga baik-baik aja. Dan gue mau hanya menjabarkan sebuah tarot. Apa itu tarot? Gue udah sebelumnya gue udah menjelaskan sebelumnya apa itu tarot. Jadi gini, tapi masih banyak yang gue lihat di media sosial, banyak yang simpang siur. Ada yang bilang gaib lah ini. Jadi gini, pertama, tarot itu hanya sebuah kartu, di mana kartu tersebut bisa membangun ataupun memunculkan intuitif dari kepala kita. Dengan kata lain, sebuah simbol seperti itu. Lalu banyak yang bilang ini gaib, ini ada spiritual. No, ini nggak ada. Jadi gini, tarot itu ada dua. Pertama logik atau umum. Yang kedua spiritual. Kalau spiritual itu seperti apa? Kalau spiritual memang ada hal-hal bau-bau mistisnya, tapi itu bisa saya pastikan itu bukan identitas satu tarot ataupun tarot yang sebenarnya. Karena tarot yang sebenarnya adalah suatu hal yang logik, di mana kartu tarot ada beberapa gambaran-gambaran, corak-corak ataupun lambang yang menjawab suatu pertanyaan seseorang yang lalu kemudian yang tersebut muncul dalam intuitif seorang pembaca tarot, ataupun katakanlah seumpama kira-kira gue jadian enggak ya sama dia ya, kira-kira gue bakal keterima kerja nggak sih sama di PT ini. Kemudian reader Anda membukakan atas jawaban Anda, maka di situ ada beberapa simbol-simbol dan juga corak-corak gambaran yang membangkitkan atau membangun bukan imajinasi, intuitif pembaca tarot tersebut. Nah, kemudian intuitif benar-benar dianalisa dengan pasti, dan benar-benar pembaca tarot tersebut yakin bahwa inilah artinya intuitif gue nih, kayak benar-benar nih artinya. Nah, kemudian disampaikan. Sorry ya teman-teman kalau hujan, kalau berisik karena hujan. Jadi nggak ada yang namanya tarot itu pakai mistik, pakai magic, enggak. Apa yang pakai magic? Yaitu adalah temanya, tema dan juga suatu jawaban reader. Pertama, tema itu adalah seseorang, ciri-ciri khas saat membaca tarot. Biasanya ada ciri-cirinya seperti gipsi, ya kan. Terus ada umum. Kalau umum itu ya biasa-biasa aja gitu. Pakaian atau lambang-lambang dia biasa-biasa aja. Tapi ada yang bisnis. Kalau yang bisnis itu seperti Mas ya. Kalau bisnis itu seperti Mama Ella, itu kan ya tampilannya seperti itu namanya bisnis. Nah, kalau gipsi seperti Madam Ara. Kalian tahu kan Madam Ara, nah itu gipsi. Dan ada juga lagi satu itu namanya gotik. Kalau gotik kayak gue gitu. Kalau gotik itu memiliki suasana juga tema yang menyeramkan atau gotik semuanya itu. Cuman hanya tema ya, bukan spiritual yang macam-macam, enggak. Hanya tema. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dianggap banyak magic ataupun gaib-gaib spiritual dalam seorang membaca tarot? Karena jawabannya yang katakanlah, gue nggak bilang nyeleneh ya, kalau soalnya gue sendiri juga leader, jadi bukan nyeleneh enggak, tapi gini, tapi jawaban tersebut nanti bisa ketika ketepatan tersebut ada pada jawaban sang leader, maka sang klien pasti bertanya ataupun melontarkan kata-kata, oh iya kok tahu ya. Dalam arti itulah kenapa disebut spiritual, ada magicnya. Nah, sebenarnya enggak, itu bisa dipelajari. Nah, dan sekarang banyak banget pembaca tarot kayak gitu yang jauh di atas gue lah, mungkin pada pintar-pintar ya, pada pintar pada mengerti kayak gitu. Nah,
taruh itu nggak ada magicnya, namun ya itu tadi yang gue bilang. Jadi kalau misalkan anda kayak misalkan gue ketaruh trigger, gue pengen dilihatin gimana ya cowok gue sekarang lagi di mana, nah, itu nggak bisa kan. Karena apa? Karena pertanyaan tersebut karena pertanyaan tersebut itu bukan temanya, atau pertanyaan itu bukan ke arah, bukan jurusan di tarot gitu, tapi di spiritual. Nah, jadi kalau misalkan sekarang cowok gua lagi di mana, coba gimana kalau di tarot, nggak bisa. Tapi itu melakukan hal spiritual readingnya itu ada namanya psikis reading itu ada 3 perbedaan. Pertama, kalau di dalam general pada umumnya itu adalah kayak psikologi ya. Nah, tapi kalau di dunia tarot ataupun dunia ramal-ramal, psikis itu adalah penerawangan seperti itu ya. Lalu tarot juga itu banyak banget yang bilang bahwa ini kalau tarot sebenarnya gini, banyak orang yang meyakini, klien-klien ya, bukan leader tapi klien yang meyakini ya benar-benar tersugesti dengan apa yang dibaca oleh seorang tarot reader tersebut. Nah, saran saya gini buat yang klien dan klien-kliennya, sarannya gini, ketika anda ke tempat tarot reader, itu anda bukan mendapat kepastian ya, tapi itu adalah mendapat suatu pilihan, suatu jawaban pilihan ataupun jawaban yang mengarahkan ke arah positif maupun negatif, yang jelas ke arah pertanyaan anda. Itu jangan ditelan mentah-mentah aja, dipikir dulu gimana ya, iya atau enggak, apa gimana ya. Nah, jadi reader itu nggak bisa kasih kalian kepastian yang benar 100% pasti, enggak, karena kepastian itu di tangan Tuhan. Nah, reader itu hanya tugasnya hanya memberi suatu contoh solusi ataupun jawaban secara secara dukungan, dalam arti jawaban secara dukungan itu agar kalian bisa mengolah kembali apa ya yang harus gua lakukan. Ketika reader bilang, oh anda gini, nah itu anda jangan langsung anda olah, tapi anda harus berpikir, oh berarti kalau readernya gitu, nanti gue harus gimana ya. Nah, itu anda memutuskan sesuatu itu dengan cara mengolah perkataan reader. Nah, karena banyak banget ini yang kayak misalkan gue mau melamar ke pabrik, kira-kira terima atau enggak ya, apa gimana ya. Nah, akhirnya anda ke peramal, ke reader, ke tarot reader. Nah, tarot readernya bilang, wah nggak keterima, terus ya udahlah gue mundur. Nah, enggak, jangan gitu. Nah, ketika reader kalian itu bilang, wah kayaknya nggak diterima deh. Nah, di situ ada beberapa titik di mana anda harus mengevaluasi. Katakanlah berarti nggak diterima, berarti kalau nggak diterima gue gimana ya. Nah, itu harus bukan membatalkan, tapi mengurangi suatu perencanaan yang ingin. Ya udah, kadang lagi nih, kata reader, anda tidak akan diterima bekerja di pabrik ini. Nah, bukan berarti ya udah aku mundur aja deh, nggak jadi ngelamar, enggak, no, bukan gitu guys. Gue yakin reader kalian juga pasti ngertiin bahwa jangan mundur. Karena apa? Karena jawaban reader tersebut adalah suatu rambu-rambu. Ya udahlah, kalau gitu gua kalau mau ngelamar ke PT itu gua ntar aja deh, kalian mampir aja deh, itu nggak apa-apa. Nah, jangan ya berarti gua nggak diterima. Nah, ketika anda belum mendapat jawaban seorang leader bahwa nggak diterima, niat anda langsung ke sana di jalan kaki subuh-subuh atau jam 7 pagi ke nih. Nggak tahunya ketika anda diramal oleh reader, dan reader itu bilang, oh kayaknya nggak diterima deh. Nah, itu yang diubah apa? Bukan di cancel, bukan ya udah gue nggak jadi ngelamar udah, tapi dirubah. Contohnya ya udah gue jam 9-an, jam 10-an aja deh gue kesana, katanya soalnya nggak diterima ya, insya Allah moga-moga diterima lah. Nah, kayak gitu. Jadi bukan mau cancel, udah
semua. Jadi banyak banget seorang reader tuh yang disalahkan, banyak kok, banyak teman-teman gua juga. Jadi manajemen juga banyak banget yang disalahkan. Oh gini. Nah, jadi karena apa? Karena pertama, gue yakin semua reader sebelum reading, sebelum tarot reading dimulai, itu pasti mengarahkan Anda bahwa tarot itu gini dan gini gitu. Nah, jadi itulah kenapa supaya apa? Supaya Anda mengerti yang mana yang salah, yang mana yang benar, dan itu semuanya diolah dengan suatu pemikiran yang kira-kira hasilnya benar, kayak gitu kan. Nah, itu ya namanya tarot. Jadi nggak ada hal ilmu gaib lah, magic, nggak ada. Tapi memang ada, cuman itu lebih ke arahnya itu bukan itu yang gue bilang itu bukan ini ya, bukan bukan tarot ya gitu. Dia hanya menggunakan tarot sebagai media, tapi itu bukan seorang reader, tapi seorang paranormal. Nah, kayak gitu. Apa bedanya paranormal sama reader? Jauh beda. Ketika paranormal membaca tarot itu dia memakai sense atau dia memakai jampi lah apalah. Nah, sedangkan reader itu pertama ada pelajarannya, kedua ada rumus. Gue nggak tahu pakai rumus yang kayak gimana. Ini kalau untuk rumus ini masih tabu ya guys ya, harus dibahas pastinya. Tapi kalau untuk pembelajaran itu memang ya banyak pembelajaran. Nah kayak gitu, tebaran bagaimana kayak gitu ada. Tapi kalau untuk rumus ini kayaknya agak sulit, karena rumus itu lebih ke arah astrologikal yang bersifat zodiak bukan zodiak itu ya, tapi zodiak sebelum ada hasil reading, sebelum ada hasil ramalan zodiak, seseorang itu menganalisa ataupun gimana ya, mempelajari dengan rumus itu yang susah gitu. Sorry gua lagi enak badan soalnya. Oke, kalau gitu sekian ya dari gua, dan gua harap buat kalian yang suka pergi ke tempat reader apa gimana itu, apapun jawaban ataupun pertanyaan dari reader jangan selalu mentah-mentah, tapi disaring, diolah dalam otak dan diambil kesimpulan yang mana yang benar, yang mana yang salah ya enaknya ya. Dan gue harus bukan menunda tapi merubah. Ya seperti yang bilang tadi, ketika ada suatu prediksi dari reader Anda yang negatif, bukan berarti Anda mundur ya udah, enggak, tapi merubah atau mengurangi yang akan Anda lakukan seperti itu ya. Jadi jangan tersugesti, karena tarot itu sejatinya ada suatu seni yang dimainkan dengan unsur-unsur untuk meramal seperti karena ya nggak ada salahnya, karena memang di situ memang ada simbol-simbol dan memang ada ceritanya dulu dari Nostradamus itu adalah meninggal wafatnya dia tahun 72 ya. Nah karena itu tadi, kalau berawal dari Nostradamus tersebut membaca satu dan membedakan kartu-kartu tersebut banyak banget gambar-gambar, lambang-lambang dan juga corak dalam satu kehidupan manusia. Jadi dia buat untuk meramal. Nah, jadi sebenarnya enggak banyak banget yang buat orang psikologi juga banyak, dan mati buat terapi ya banyak. Oke, gitu aja ya dari gua tentang tarot hari ini. Buat kalian yang kalau misalnya kalian pengen konsultasi atau reading, kalian bisa personal ya, yang tentunya bertarif, dan kalian bisa lihat nomor WA saya di deskripsi sini, atau nomor WA gue yang ini. Nah, kalian bisa baik mau belajar atau mau meramal gitu aja, sahabat ya. Oke, kalau gitu salam dari gua deh. Semoga kalian baik-baik saja dan keadaan sampai pokoknya tuan-tuan sehat selalu. Oke, kalau gitu ya penutupan dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Semoga keberuntungan selalu di pihak kalian semua, dan salam Om Swastiastu. Dadah.